Selama aku masih hidup di dunia, jangan berharap kau bisa lukainya. Jagalah dia selayaknya sang putri raja. Oke, selamat sore rekan-rekan yang ada di seluruh penjuru tanah air, di 8 penjuru mata angin. Salam sejahtera, salam sehat selalu, sukses selalu, jaga kesehatan, keep rock and roll. Kita berjumpa lagi di podcast saya. Saya kali ini di studio Apapun Musik Project. Yes. Di mana studio yang menghasilkan talenta-talenta yang sangat luar biasa di kota Yogyakarta. Jangan lupa subscribe channel Apapun Musik Project. Ini subscribe ini juga, channel ini juga. Apalagi channel saya. Iya, harus. Oh iya, kalau sampai Anda ketahuan cuma subscribe Apapun Musik Project, Iya. tidak subscribe channel saya. Tak Parani. Tak parah ini jangan kenalan. Tak Parani tak duke ya, Be. Nah. Ayo subscribe. Sama seperti influencer Iya. tadi. Iya nih, si A tadi. Yang kemarin kita temuin. Oke. Saudara ini saya bertemu dengan salah satu teman lama, kawaan banget. Salah satu musisi legend di Yogyakarta. Kemarin saya juga ketemu dengan beberapa musisi aliran. Saya sebenarnya punya podcast juga gak jelas, Mas. Saya podcastnya kelihatan gak jelas ya, yang penting happy dulu. Iya. Kalau bahas dasarnya sebenarnya next ini saya mau kembali ke passion saya, yaitu passion ke outdoor, Mas ya. Kemarin kebetulan belum bisa kemana-mana, saya ngobrol-ngobrol sama beberapa teman yang bisa saya ajak ngobrol dulu untuk mengisi podcast saya. Insya Allah bulan depan saya kembali ke jalur, sedikit ke jalur saya, kayak ini. Kembali ke jalur yang benar. Ya nggak benar juga, jangan terlalu benar, nanti malah dikira apa kayak gimana lain. Kayak nanti bulan depan insya Allah baru ada plan ke salah satu tempat berkegiatan di outdoor. Kemarin juga di outdoor sih, yang malam minggu kemarin. Ya, yang kita ketemu kemarin ya. Ya, cuman itu bukan buat podcast saya, nanti saya kena semprit dari tim saya satu lagi. Orangnya saya ajak tadi enggak ya, dia syuting juga katanya. Wah, bisa pecat jadi teman dia. Dengarkan itu Mas Galih ya. Oh sama Galih kemarin. Iya, sama Galih. Alah. Mas Galih dari salah satu koran regional di Yogyakarta. Sampai saya ini Mas Doni Saputra. Halo. Dia itu dulu pernah punya band Es Nanas. Yes. Kemudian mendirikan Seventeen. Yes. Dan now ini bersama Mas Yudi yang juga dari Seventeen dulu ya Mas. Iya, mantan Seventeen juga. Nah, itu mendirikan atau membuat something yang intim. Yudi Doni Project. Yes. Sebelum kita bahas soal Yudi Doni Project ya, kita bahas soal Mas Doni tadi. Ya. Bahas apa ini? Bahas ala apa-apa nih? Apa-apanya? Kita swalayan, apa-apa. Swalayan. Ya. Silakan diminum Mas. Oh, iya. Monggo. Malah aku tamune iki aku malah aku sing menyilahkan. Kita sambil nyure ngeteh ya toh sama ini rokok pandemi. Pandemi. Ini kalau ini jangan dibahas dulu. Iya, jangan dibahas dulu. Iya. Berarti tidak melu. Enggak melu-melu. Ya. Begitu. Mas Joni dari kecil ya bermain musik ya, Mas? Kalau tertarik musik, maksudnya dari saya sendiri merasa kok kita aku harus musik. Seneng musik ya itu. Saya biasanya mulai dari SMP sebenarnya. Oh, SMP. Ya, fokus SMP. Sudah fokus ya. Sudah mulai tertarik nih. Tapi ini gitar udah bener nih, chord itu udah gitar. Baru mulai belajar itu. Baru mulai belajar SMP. Kenapa waktu itu saya merasa kok tertarik? Karena gini, saya itu sempat ikut seleksi sepak bola di Jogja. Ya. Dan mengarah ke profesional waktu itu. Ya. Tim profesional juniornya. Saya lagi menggatukkan frekuensi ini Mas. Ini tadi
tertarik main musik terus sepak bola. Oke, lanjut. Ya. Ya, Nah, oke. Fine. awalnya gitu. Ya, siap. Awalnya gitu main bola, tapi seiring dengan itu saya juga kenal dengan musik. Oh, gitu. Ya, saya kenal musik, terus lama-lama kok waktu itu saya sudah terpilih untuk jadi pemain Perwakilan juniornya, juniornya itu pemain ya. junior di salah SSB satu. itu ya, SSB. Ya, salah satu SSB di Jogja. Bahkan mungkin kalau saya teruskan mungkin bisa jadi pesepak bola profesional. Cuman waktu itu karena sudah tertarik dengan musik jadi kayak wes lah aku ninggal bal-balan lah. Posisinya apa, Mas? Aku bek kanan. Bek kanan. Wingback. Ya. Tapi masih wingback murni ya? Ya, Kalau ya. sekarang kan wingback kan modern ya? Ya. Kalau dulu masih wingback murni. Saya lebih ngerasa kok hati saya lebih seneng kalau saya main musik. Biarpun waktu itu memang belum bisa banget, masih belajar. Chord gitar aja masih berantakan, kan main gitar masih berantakan, tapi sudah merasa tertarik. Nah, setelah berjalan itu ternyata ibu saya itu pernah cerita ke saya. Nah, kamu itu dulu waktu umur 2 atau 3 tahun lupa awal-awal bisa ngomong lah. Itu tuh kamu udah hafal lagunya Jamal Mirdad yang judulnya Hati Selembut Salju. Selembut Salju ini, Lembayung ku berjanji, ku berjanji, itu sampai ya itu. Nah, dari situ ibu saya itu sebenarnya menyimpulkan bahwa sebenarnya kamu tuh udah ada ketertarikan musik dari kecil. Ya. Dan ya mungkin bisa jadi karena memang apa ya? Saya kalau dengar musik itu dari kecil udah ya rasanya seneng wae. Rasanya seneng kalau denger musik. Langsung happy ya pokoknya. Iya, bahkan dulu Garuda Pancasila setelah berita nasional itu kalau berhenti saya suruh ngulangin. bukan masalah nasionalisnya tapi saya suka lagunya. Diriwen nganti ini aja nganti. Terus waktu itu kan ada acara Selekta Pop. Nah, terus apa? Pagi-pagi Selekta Pop minggu ya. Itu minggu pagi. Kalau Selekta Pop kan malam tuh. Oh iya. Ya kan, malam setelah minggu pagi. Setelah Dunia Dalam Berita. Betul. Nah, biasanya setelah Dunia Dalam Berita itu ada di waktu-waktu tertentu ada acara laporan khusus. Betul. Itu kalau udah nungguin Selekta Pop, iya kan? Udah nunggu Selekta Pop itu anak kecil itu kan mencicil semalaman itu tiba-tiba ada laporan khusus itu jengkelnya minta ampun. Kalau nggak Selekta Pop, film Kereta Akhir Pekan. Iya, itu hal-hal yang saya tunggu, maksudnya Selekta Pop, terus Aneka Ria Safari, Kamera Ria. Itu kalau Aneka Ria jam-jam standar ya, jam-jam 8. Iya, Kamera Ria itu malam gitu apa? Barengan biasanya gantian sama Selekta Pop itu. Namanya kalau Kamera Ria itu SAFARI Safari itu minggu siang. Sampai keluar asap-asapnya. Aneka Ria Safari. Itu acara 2 tak Mas itu. Iya. Asap gitu. Acara 2 tak gitu. Pemirsa baru tahu mungkin itu acara 2 tak. Tahu siapa penemunya itu? Aneka Ria Safari? Edisut bukan? Iya, Thomas Alva Edisut itu. Astagfirullah. Wow. Aku serius enggak? Ngereteng enggak? Ya, saya tunggu kesempatan. Saya akan ngereteng enggak ngomong. Enggak pakai rating. Oke. Ya itu apa? Ketertarikan sebenarnya udah dari kecil. Oh gitu. Mulai serius itu SMA. Klub sepak bolanya kok? Dulu IM. Indonesia Muda. Iya tahu. Ya. PSM ya? Ya. PSM ya. Terus kalau yang internasional? Yang dulu sama yang sekarang masih sama atau sempat ada perbedaan? Dulu Liverpool. Oh dulu Liverpool. Sekarang nggak ngerti. Saya nggak terlalu ngikutin sekarang. Buat fan Liverpool, Mas Samuel Liverpool dan teman-teman. Itu zamannya Kenny Dalglish. Silakan diajak kembali Ian Rush. Menjadi. Kebetulan kita berbeda. Saya Mancurian Mas. Oh saya Mancurian. MU saya. MU ya. Tapi apalah arti perbedaan. Cuman memang untuk ini teman-teman MU yang nonton jangan marah sama saya ya. Saya mengakui kehebatan skill soalnya. Ini karena ini di luar kami suka apa kami tetap temenan. Enggak, maksudnya gitu. Saya soalnya wingback sekarang yang salah satu yang terbaik di dunia kan Trent Alexander-Arnold itu. Iya. Itu salah satu wingback muda yang sangat terkenal. Saya sebagai fannya MU, misalnya saya punya duit, saya akan beli itu baca. Keren masalahnya main. Lugas, larinya kenceng. Kalau itu menggantikan
yang di Barcelona itu siapa? Yang nggak tinggi juga yang aku bisa kira Patek Dong yang Barcelona itu yang ya sekarang udah lewat masa emasnya. Itu ada itu yang kecepatannya dulu yang masa emasnya hampir sama sekarang itu tapi back modern lah sama Trent Alexander-Arnold. Sebagai fan MU saya mengagumi, harus jujur mengagumi skill ya, kita wajar kalau mengagumi skill. Sama dengan saya suka musik apa, Mas Doni suka musik apa ya, Mas Doni. Mas Doni musiknya langsung ke berubah-ubah sih, berubah. Hampir semua musik saya dengerin. Berdasarkan pubertas atau gimana? Iya. Oh, memang. Iya, mengalami itu ya. Tak kira langsung tua ya gimana? Jadi mengalami masa puber juga ya? Waktu itu langsung tua ya. Saya Highlander. Oh iya, immortal. Kita ini immortal, kaum-kaum yang tidak pernah kenal umur. Kayak pertama kali kenal main musik gitu ya, ngeband gitu ya. Ngeband itu saya justru malah main musik metal. Sepultura, Kreator. Ya. Iron Maiden kayak gitu. Itu apa ya? Kalau Iron Maiden itu wajib. Kalau dulu kan saya main bass, ya belajar bass itu kan Iron Maiden wajib itu. Steve Harris itu wajib dipelajari. Terus kemudian seiring berjalannya waktu berkembang saya butuh referensi segala macam itu dan tren juga. Itu akhirnya saya juga dengerin New Kids on the Block, asik. Guns N' Roses, ya. Guns N' Roses, Skid Row, kayak gitu terus. Hampir semuanya saya dengerin. Ikutan Block itu sangat fenomenal ya. Iya. Saya buku SD aja, Bapak SMP bukunya sampulnya itu. NKOTB. Iya. Dan ya mungkin saya tidak hafal semua lagu ya, tapi sebagian besar saya ngerti lagunya bisa. Termasuk dia grup musik apa tuh kalau yang sekarang namanya? Boyband yang ya bisa dibilang ya pada zamannya dulu ya siapa sih yang nggak ngerti New Kids on the Block? Imut-imut bro. Iya. Bahkan kemarin tuh sempat kebetulan beberapa teman seangkatan kan juga sama ya. Suka sama New Kids on the Block juga. Bikin tribute yuk. Tapi saya pernah dikasih tahu teman yang main dulu kalau zaman di kafe dulu Top 40 gitu. Musik-musik seperti itu susah ya? Susah. Kompleks ya? Iya. Musik-musik karena gini, kompleksitas ya? Setelah dewasa ya, semakin kesini ya musiknya itu iya, semakin kesini live itu ya. Dan otomatis sudut pandangnya sudah mulai lebih lebar. Saya dengerin saya dengerin musiknya New Kids on the Block lagi itu kayak ini gila ya, maksudnya aransemen progresi chord, terus ada satu sound yang di situ yang tidak bisa ditemukan di musik lain. Terpikirkan pada waktu itu. Terpikirkan pada waktu itu. Dan kita nguliknya sekarang, lah. Iya. Analog. Berarti sekarang masih sama-sama analog itu masih analog banget. Saya sosokan aja sih ngerti analog apa digital apa. Kemudian saya termasuk fan-nya bandnya Mas Doni yang dulu. Sama Isnana, rombongan angkat-angkat gitar. Kalau nggak ada dia saya macak nyolok ya. Padahal bari mainnya pokoknya ngono. Kalau nggak ada dia saya hancur. Jadi waktu Mas Doni main lagi itu waktu di mana? Pasar pasti ya. Sama saya sama Mas Doni itu. Mas Doni kan cerita waktu itu kalau nggak salah soal ngambil ya. Jaring-jaring. Itu kamu ada ya? Aku ada. Saya itu dari soundcheck sampai main ada itu. Mas Andi Rif kalau Anda main, ada dilemparkan bajunya apa diminta ya? Jadi gini, ya ceritanya kan kita sempat di pinggir panggung kan, karena kita band pembuka kan dapat kesempatan nonton di pinggir panggung. Iya, gumun lo pada kayak ngomong band internasional. Iya. Macam lagi gumun. Tiba-tiba Mas Andi buka baju, terus bajunya dilempar ke samping. Pas kebetulan di depan saya. Pas ini padahal Masnya tetap kayak kerune. Nah, krunya enggak ngeh. Nah, set Anda lebih pakai kaki, set ambil. Idenya brilian. Ambil udah. Masuk akal idenya. Iya, terus kemudian itu jadi membuat idemu masuk akal, membuat Mas Adi kemungkinan masuk angin pada waktu itu. Masuk angin. Terus kemudian
kostum itu jadi kostum kebanggaan. Iya. Baru tinggu nang ndi. Tinggu nang ndi, malah sing paling apik kuwi ya. Untung ora tinggu main badminton. Itu termasuk transcenter ya itu kostum-kostum seperti itu. Iya, waktu itu memang rocker banget itu. Iya kan ngeliat riff pertama kali muncul itu kan dengan fashion yang seperti itu kan, wah ini keren ini. Ya di cafe ya. Iya, keren nih kostum kayak gini nih. Ini band tuh kayaknya harus kayak gini. Saya sama temannya Mas Joni yang di podcast saya sebelumnya juga pernah sama Mas Wahyu ya. Saya rombongan dan juga itu wis. Nah iso nonton musik ya ngene iki, nek iso mdudus, nek iso mbayar iki ya carane mdudus dhisik ya gitu. Carane nurut kancane. Tapi disitulah khasanah musik kita. Dan mendapat pertemanan. Ya, petualangan kita di situ, iya. Pertemanannya akrab, alhamdulillah sampai sekarang. Bahkan nggak cuma musik loh saya itu. Saya itu dulu waktu kecil nonton bola itu juga kayak gitu. Oh gitu. Iya, jadi di Krida apa di Mandala? Di Mandala Krida itu kan saya waktu itu masih kelas 3 4 SD lah. Jadi datang ke stadion gitu, nggak beli tiket, dia cuma lihat aja kalau ada bapak-bapak sendirian gitu. Yeah. Langsung ngomong, "Pak, kula nunut nggih." Ayo, enek pas bejo ditukokke wedang, tukokke bakpao, tukokke kacang. Komplit. Bejo banget bapaknya. Iya, ketemu jadi. Iya, jenengan luwih bejo. Luwih bejo, Jadi buat bapak-bapak yang dulu merasa pernah menggandeng saya, matur suwun sangat, Pak. Itu sangat pelajaran sangat berharga buat saya. Gusti Allah. Nah, seperti itu. Itu awal-awal masa bahula dan ya. Kita sama-sama seperti itulah. Iya. Anak muda ya seperti itu, anak muda. Kenakalan itu ya nakal. Daripada nakalnya telat ya Mas ya. Jadi Es Nanas band pertama ya. Kalau dibilang band pertama bukan. Sebelum Es Nanas itu ada saya bikin sama teman-teman namanya Wild Slave. Wild Slave itu. Oh ya acara cetak geografi ya? Iya. Iya. Net Geo Wild. Iya kayak gitu. Itu dulu mainkan musik-musik heavy metal. Dulu ya mainin musik-musik heavy metal. Musik festival ya udah. Iya. Musik festival. Terus kemudian masuk ke Es Nanas karena memang eranya itu dan saya juga cocok dengan anak-anak ya cocok dengan teman-teman waktu itu dan Gasro kabeh iya. Dan saya ngerasain bener-bener keren ya. Atmosfer ngeband itu ya berkreativitas ya. Iya, atmosfer ngeband itu ya kayak gitu. Kita harus ketemu seneng-senengnya. Soalnya dapat ya. Iya. Kalau udah ketemu senengnya itu mau sebenarnya mau main musik apa aja enak-enak aja. Yang penting seneng-senengnya dapat dulu. Dan saya yang ingat itu kalau di Es Nanas itu kalau Mas selain Mbak Eeng nyanyi ya, itu Mas Joni punya lagu andalan yang karakternya memang Mas Joni bisa, Mas Wahyu punya lagu andalan. Nek pas ganti break main nyanyi itu loh. Iya. Kan Mas Eeng kan ada break. Iya. Dia nggak nyanyi dulu. Habis itu ganti Mas Joni atau Mas Wahyu. Atau Leo. Ya, kami bertiga itu gantian. Ya. Oke. Begitu. Itu yang itu kebetulan ya saya sama teman satu lagi Mas Pak Eko Telur Pak Guru. Itu rombongan kami ini fan militan di band-band musik di Jogja. Jadi sampai ngerti Barate ini mohon maaf ini sampai ngerti bahasa-bahasa lah ya. Iya. Bahasa ceritain. Kegaulan. Jadi sampai wah itulah. Itu bagi kami sebagai fan ini ya sebuah kebanggaan ya bisa kenal-kenal teman-teman di Alamanda di ya. Sama saya sempat salah satu membaca ini hal yang unik yang mungkin di grup band lain mungkin nggak begitu ini mungkin ya. Salah satu grup band Jogja Jikustik ya. Yes. Nah Jikustik itu saking membuminya ya menurut saya itu di album pertamanya itu dia kan sebelum terkenal atau bagaimana sering makan di Pak Dul. Iya. Itu thanks to-nya itu ada ucapannya terima kasih buat Pak Dul. Itu hal yang sangat membekas termasuk saya
melu rombongan Jailiyah yang mau, itu bagi saya itu bekas gitu. Iya. Nah itu thanks to, oh, Tapi memang saya jadi penasaran, nek biyen ki, woi, thanks to Pak Dul sebelah mana? Iya. Nah kalau sekarang kan tinggal Google, tinggal pesan dari online segala macam. Nah itu dalam diri saya pribadi itu sempat, oh berarti gue nongkrongin cah-cah kayak, wah ini legend nih. Nah itu Pak Dul itu lah itu. Salah satunya hal-hal semacam kecil-kecil itu termasuk Alamanda, dan yang makan di situ kan nggak cuma teman-teman Jikusik sebenarnya juga. Iya, banyak kan, termasuk salah satunya juga Nugi itu juga sering kalau ke Jogja juga makan. Oh Nugi adiknya Mas Katon itu. Iya, itu juga kalau ke Jogja juga apa pasti mampir situ, pasti mampir situ. Kalau teman-teman mau tahu Mbah Dul itu apa, Mbah Dul itu warung nasi biasa, warung nasi rames, teri gitu. Bukanya malam, tepatnya di sebelah utara perempatan Demangan. Ya. Sebelah utara perempatan Demangan. Kalau dari selatan itu kiri jalan berarti. Kulon Dalan lah. Serong depannya sebelum pasar, ya sebelum pasar. Demangan, di daerah itu bukanya malam itu jam 9 lah. Di Google pasti ada. Ya. Saya yakin. Itu makanya itu sampai keren ini. Penghargaannya itu antusiasnya, apresiasinya untuk iya, nah itu hal semacam kecil itu lah itu. Salah satu melu rombonganmu iki aku mau makane iki ngantai wah kayak ini. Salah satu yang dirip kayak wah. Aku waktu malam itu ada ngomong itu pasti ngepet guyu gitu. Iso aja sing galingan. Iya, tapi ya itu pengalaman. Salah satu itu, salah satu mungkin salah satu kelebihan teman-teman band. Iya. Kalau saya bilang bukan cuma di Jogja ya, terutama di Indonesia lah. Yeah. Di Indonesia itu salah satu teman-teman yang ngeband itu selalu ingat masa lalu, maksudnya dalam artian selalu ingat sejarah, tidak pernah melupakan bahwa biene dolanan itu nggak bakalan lupa. Gitu. Mungkin seniman juga memang mungkin pada dasarnya seniman seperti itu ya. Iya. Saya aja juga pernah dulu waktu itu ada masalah, telepon salah satu manajer, aku mau melu, terus saya kidok waktu itu. Ini gara-gara no sesuatu, melu cangking nggak sih? Ngono kuwi lah, gitu, karena keasikan kita bercengkrama dengan satu sama lain. Oke Mas, agak masuk ke sini. Nah, sekarang mau dalam bentuk duo sama Mas Yudi. Apa kabar Mas Yudi ya? Besok next time kita bertiga, next. Berdua terus bertiga. Iya, sama Mas Yudi. Ya. Sama Mas Yudi. Mau dalam bentuk duo? Ya. Bentuk duo atau nanti dalam bentuk band full tapi namanya berbeda atau masih ada kata-kata projectnya itu atau bagaimana? Kami maksudnya sebenarnya mau dalam bentuk saset. Oh, gitu. Kemasannya ini. Ya, kalau formatnya memang duo ya karena ide awalnya dari kami berdua. Saset di sini puyer lah, ya. Cepat larut. Yudi Doni Project berarti emang berdua, cuman kita pengen tetap konsepnya ngeband. Maksudnya formatnya ngeband, cuman projectnya memang di bawah tanggung jawab kami berdua. Nah, Yudi dan Doni. Jadi mungkin untuk sementara ini memang kami sudah punya teman-teman player yang semi permanen ya. Ready lah ya. Sudah ready, cuman kami juga tidak mau mengikat mereka. Gitu. Mau mengikat teman-teman yang kalau seandainya memang mau jalan kemana, mau ada job lain silakan aja, nggak masalah karena memang pada dasarnya konsepnya adalah duo. Tetap ya akan sampai sekarang akan atau kedepannya masih akan ini niat udah pas nih berdua gitu ya. Niat kami memang bukan proyek sementara ya niatnya ya. Maksudnya selama kami masih bisa berkarya, selama kami masih bisa bareng, kami akan terus bareng dan ya mudah-mudahan ini jadi kita tidak menargetkan kita akan naruh tujuan atau goal apa enggak gitu, cuma jalan aja udah. Nikmati dulu lah ya. Menikmati prosesnya ini ya. Udah berapa materi Mas yang dibikin yang Kalau materi sih sudah banyak ya. Karena produktif. Ya, karena di samping saya sendiri juga Yudi, saya sendiri juga di sini juga mungkin bisa dibilang seminggu sekali pasti ada lah
saya yang rekam materi ya. Demikian juga Yudi. Oh, di rumah. Di Sukabumi. Jadi di Sukabumi ya. Jadi sebenarnya secara materi sudah banyak. Cuman kan tinggal kita ngumpulin, kita dengerin mana yang paling cocok buat Yudi Doni Project. Cuman itu aja. Kalau seandainya ada materi saya yang cocok, ya berarti disesuaikan. Nah, ini cocok nih. Cuman kalau untuk Yudi Doni ada perlu perubahan sedikit, entah gitarnya atau apanya itu silakan dirubah, enggak masalah. Mas Yudi itu seorang petualang ya, Sukabumi. Ya, Sukabumi. Saya suka minum. Minum teh maksudnya. Minum teh. Anda jangan membayangkan yang tidak netizen. Kami ini orang yang polos. Apa polos? Ragu rim. Dong. Seperti itu. Oh ya. Jadi udah banyak materi. Ada rencana bikin bentuk fisik, Mas? Ya. Apa? Ya, sementara gini. Atau gimana? Kita sudah mengeluarkan 2 single, baru mengeluarkan 2 single yang rencananya mungkin bulan depan single ketiga juga udah akan kami rilis. Jadi kami itu, saya sama Yudi sama teman-teman manajemen itu punya semacam kerentek atau keinginan untuk kerentek itu bahasa Jawanya ya? Bahasa Indonesianya keinginan. Semacam keinginan untuk nek iso kalau seandainya bisa itu kita mau ngeluarin single sebulan sekali. Keren. Kalau bisa. Ya. Cuman kami berangkat dari awal kemarin bahwa kita juga tidak mau ngoyo. Ya. Kami menjalankan segala sesuatunya dengan enak aja, santai aja. Jadi enjoy. Seandainya memang bisa oke, kalau enggak ya udah apa-apa. Tapi tetap ada target. Ya. Macam-macam ada schedule-nya untuk sebisa mungkin 1 bulan sekali. Ya. Dan kemudian nanti setelah beberapa waktu, mungkin setahun atau 2 tahun gitu atau 1,5 tahun, kami nggak tahu juga. Kalau materi itu sudah ngumpul dari sekian single itu, mungkin akan kami jadikan album fisik. Nah, cuma kita nggak ngerti juga nih kalau kita ngomong album fisik kan kita ngomong soal bisnis kan akhirnya kan. Nah, saya nggak ngerti ini tentang produksinya, marketing dan sebagainya. Pasti ya, manajemen itu. Ya, nah itu kan kami saya pribadi saya nggak ngerti tentang kayak gitulah yang kalau yang jualan udah. Sekarang di bawah manajemen dalam naungan sifatnya kalau namanya. Kalau label atau manajemennya Musik Project atau sendiri? Ya, kami di bawah Apapun Musik Project. Oh, ya, manajemennya Apapun Musik Project. Tapi kalau label sebenarnya kami indie. Tetap indie label. Ya, indie label. Kami tidak terikat dengan label manapun. Jadi ya apa-apa kami kerjakan sendiri, termasuk bikin klip, bikin artwork. Tapi tidak menutup untuk kemungkinan untuk misalnya ada yang menawarin dari manajer label. Kalau memang sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Biasanya kalau yang terakhir itu saya mendengarkan podcastnya siapa ya? Salah satu manajer terkenal di Indonesia. Itu manajer musik juga. Itu harapannya jangan eksklusif ya. Eksklusif itu kan nanti lama baru bisa. Selama itu nggak bisa diapa-apain. Kalau kelamaan jangka waktunya ya, harapannya seperti itu. Kalau kami selama kami masih bisa, karena menjadi hak label ya soalnya ya. Kalau kami selama masih bisa jalan sendiri, sebenarnya kami lebih nyaman jalan sendiri. Ya karena maksimal mungkinnya. Karena memang apa yang kami bisa, apa yang bisa dilakukan label itu juga sebenarnya bisa kami lakukan sendiri. Cuma skalanya memang terbatas, tidak seluas kalau kita sama label. Cuma nggak masalah lah. Itu kami baru bisa seperti itu, kenapa enggak? Sudah jalan aja. Siap. Barusan datang, ini kita sebutkan aja. Wah, itu salah satu Mas Harsa ya. Halo Mas Harsa ini salah satu sound engineer ya. Termasuk sempat main gitar di Esnanas juga dulu. Saya pernah diberi sesuatu sama Mas Hasan nih. Mas Hasan mungkin nggak ingat, sayanya yang sangat ingat. Makanya hal kecil itu alhamdulillah aku sih rada kelingan. Jadi pada waktu itu Slang main ya, Mas Hasan ya, waktu masih sama Slang ya dulu kayak itu.
Saya sama Mas Gudal, Mas Rudi itu. Gudal, ya Gudal. Dia kan sangat slanker, dia kan slanker ya. Iya. Kita diajak ke tempat, nggak tahu sudah dihubungi sama Mas Hersa atau gimana. Tempat slang nginep di Aston kalau nggak salah. Aston mana? Jalan Solo. Ayo Novotel. Aston belum ada. Novotel. Dikasih kenang-kenangan picknya slang. Picknya itu masih sampai sekarang masih ada. Yang ngasih Mas Hersa. Picknya Ridho. Kayaknya Ridho ya, biru saya dapatnya itu. Saya dapat 2, biru sama merah apa? Saya dapat 3, saya dikasih sama Gudalnya 2. Nah itu pinknya masih saya simpan. Sampai sekarang masih saya simpan. Pirang tahun wih. Wah ini sama Coko Slang ini. Nah itu udah datangkan Jakarta pik. Itu ada, wih Mas wih. Membuktikan itu masih muda. Iya. Masih muda, kelingan Mas. Ralalen. Iya, itu keluguan seorang fan itu Mas ya. Iya, Keluguan. Sampai karo sapa meneh ya ana wae lah ceritane ngono. Keluguan amblek, Pak. Berarti nek secara histori ya Mas, secara Mas Joni pribadi udah berapa lama main musik? Kalau main musik itu beneran. Beneran kalau dihitung profesional ya. Awalnya profesional kalau itu dibilang profesional ya, itu ya dari Es Nanas. Ngebas ya langsung. Iya, main bass. Itu karena di Es Nanas itu pertama kali juga saya berhubungan dengan industri kan. Karena waktu itu Es Nanas rilis album kompilasi Inditen itu. Nah, itu saya pertama kali berhubungan dengan industri musik secara profesional ya itu. Kalau dibilang awalnya ya, awal masuk musik ke profesional gitu. Video klipnya ada video klipnya aja. Iya, itu kunang-kunangan dia. Kunang-kunang ya. Berarti dari tahun 9 sekitar itu 98 itu ya? Iya, 98. 98 ya? Iya, 98. Langsung ngebas ya itu ya? Main bass. Berarti waktu itu udah enggak ora mungkin gitar gitu, ngebas wae itu. Karena memang yang dibutuhkan waktu itu oleh porsi gitu nang. Resto ngepen aku gitu nang. Yang dibutuhkan waktu itu pemain bass kan. Oh iya. Iya wes aku dikan ngebass. Lumayan pandum ya. Heeh, wis ngebass wae. Lah musisi yang rendah hati. Membumi. Rendah hati. Apa-apa gelem. Oh iya, berarti ya 2020 ya sekitar 22 tahun ya. Ya 22 tahun. Matematika saya nggak begitu bagus, makanya saya meraba angka ini. Kecuali yang ngeramal togel saya nggak bisa. Kalau dibilang 22 tahun itu bisa dibilang mungkin waktu yang masih pendek ya maksudnya. Iyalah masih. Iya. Karena kalau kita umur itu masih semangatnya malah Mas. Kalau kita mau ngomong kalau ABG itu masih sering mimpi basah lah itu 22 itu ya. Paul McCartney sampai sekarang masih berkarya. Iya ya kan? Itu masih bukan belum apa-apa lah gitu. Lanjut. Lanjutkan pokoknya. Dengan keterbatasan Anda dengan Mas Yudi. Ya. Jaraknya jauh nih. Ya. Itu ada sesuatu atau sesekali ada kendala gitu. Nah, kendala pasti itu ada. Pasti ada. Kendala itu pasti ada. Terutama masalah waktu ya. Masalah waktu. Tapi selama ini tidak ada masalah biarpun itu jadi kendala, tapi itu selalu ada solusinya. Pasti ada solusinya. Kayak rekaman gitu ya. Rekaman kan sekarang lebih gampang lagi. Nggak kayak dulu katakanlah saya ngisi drum sama bass di sini. Udah selesai, saya lempar ke Yudi. Wih loh. Ya. Bassnya mau lempar. Datanya saya lempar ke Sukabumi. Udah dia ngisi gitar, kurang dia oke. Balik lagi ke sini saya take vokal. Sekarang sebuah dimudahkan ya. Iya, kalau ada macam-macam untuk ngadu data besar-besar juga bisa ya. Cuman untuk yang single ketiga kemarin kebetulan kami dapat kesempatan untuk mengerjakan itu bareng-bareng. Jadi saya sama Yudi tatap muka, rembuk lagunya bareng-bareng, terus kemudian kita rekaman bareng. Ya baru di single ketiga ini, single sebelumnya tuh di teras rumah. Dan itu inspirasi nih. Bener-bener rekamannya di teras rumah saya. Di teras rumah, bener-bener di teras itu. Live berarti rekamannya? Iya, iya. Terus kemudian bisa ya. Musiknya naik pinter ya.
Saya kayak gitu nggak bisa ya. Enggak, itu cuma masalah tenis aja sebenarnya, masalah tenis. Kalau elegan jawabannya. Untuk single pertama dan kedua itu kan kami saling lempar. Jadi itu tadi kayak saya take untuk single pertama saya take vokal di Jogja, Yudi ngerjain musiknya di Sukabumi, saya take vokal di Batu sama Mas Harsa. Terus kemudian untuk single kedua juga gitu. Pianonya yang ngerjain di sini, string di sini, terus kemudian dilempar ke Yudi untuk direvisi sama dia, terus kemudian begitu oke dilempar lagi ke sini, saya take vokal, udah gitu terus. Nah kemudian di single ketiga ini kebetulan Yudi di Jogja, udah kita kerjain mas. Jadi sebuah yang sesuai yang diharapkan. Ada kemungkinan ada rencana bubar dalam waktu dekat? Rencana bubar itu mungkin ada ya. Siapa tahu ini kan rencana musisi anti mainstream ini. Mungkin ada, kami akan bubar. Belum keluar ya, kami sudah merencanakan bubar dalam 1-2 bulan ke depan, siapa tahu kan. Kami akan bubar kalau kami sudah bosan. Asik. Iya. Muak. Iya. Kalau jenuh itu belum bisa bubar. Bosan. Enggak lah, itu mas bercanda mas. Nanti kami menangis nanti. Nanti tahu-tahu belum. Ini harus apa? Semangat maksudnya kita sebagai fan base-nya harus kita ikutin. Yes. Kita tunggu terus karya-karyanya itu. Motivasi terbesar. Nah ini pertanyaan saya membentuk duo itu apa? Kalau Surapayu diterima ning band liyane. Gawe dhewe rapi. Apa iki katanya sing iso dihapusi Yudi. Apa Yudi yang berpikiran ini versi seharusnya belas ya dah. Mungkin loh ya. Banyak tidak gelem apa ya mungkin loh ya. Mungkin. Itu selama ini sempat seperti itu. mungkin. Tapi kalau motivasi terbesar itu adalah ya saya pribadi saya pengen ngeband.